Seorang ibu di Jember, Jawa Timur menganiaya anak kandungnya yang masih berusia 6 tahun hingga tewas. Korban dipukuli sehingga menderita luka memar di sekujur tubuh. Apa yang membuat sang ibu tega menganiaya anaknya hingga tewas? Saudara, inilah berkas buser selengkapnya. Puluhan warga desa Jamintoro, Kecamatan Sumber Baru, Jember, Jawa Timur berbondong-bondong mengantar jenazah Reva Saputri dari rumah duka menuju pemakaman Selasa 4 Januari lalu. Tak ada yang curiga bocah berusia 6 tahun tewas karena penganiayaan. Ibu korban melaporkan anaknya sakit. Namun sejumlah warga merasa ada yang janggal pada tubuh korban. Banyak luka memar. Ternyata ada hal-hal yang menurut saya itu ini ada yang nggak beres. Gitu. Hasil pemeriksaan luar yang dilakukan polisi ditemukan luka memar, diduga akibat pukulan benda tumpul di sekujur tubuh korban. Setelah pemakaman, polisi pun memeriksa Rustiana, ibu kandung korban. Pada polisi, tersangka mengaku kesal pada sang anak karena sering buang air besar di celana. Dalam pemeriksaan, Rustiana berkelit. Namun akhirnya sang ibu mengakui menganiaya buah hatinya dengan gagang sapu hingga meregang nyawa. Permasalahannya hanya menurut keterangan dari tersangka IR ini bahwa dia merasa jengkel kepada anaknya yang setiap buang air besar tidak ngomong, sehingga keterangannya kotor itu ibunya merasa jijik, akhirnya merasa jengkel sama si anak ini. Polisi menetapkan Iva Rustiana sebagai tersangka pembunuh bocah Reva Saputri, anak kandungnya sendiri. Pemeriksaan pun dilakukan semakin intensif. Iva Rustiana mengaku menyesal. Iva mengaku sering menganiaya sang anak dengan berbagai alasan. Selain korban sering buang air besar di celana, korban juga dinilai lambat saat makan. Tak hanya dengan tangan kosong, Iva kerap menghajar korban dengan gagang sapu hingga tongkat pembersih lantai. Berarti dipukul gitu? Enggak. Terakhir yang mukuli kapan? 8 hari dari sekarang. Sebelum sakit sesak itu? Sebelum sakit. Itu dipukuli di mana? Di dapur. Dapur, terus? Udah. Pakai apa itu, Mbak? Sapu lidi. Sampai muntah-muntah itu di kamar mandi? Enggak tahu kalau masalah muntah-muntah. Itu bagian mana aja yang dipukul sama sendiri? Kaki. Terus? Tangan. Punggung juga? Punggung enggak. Jumat siang 7 Januari, polisi kembali mendatangi rumah kediaman Iva Rustiana di desa Jamintoro, Kecamatan Sumber Baru, Jember. Polisi memeriksa seisi rumah untuk mencari bukti-bukti tambahan. Pemeriksaan TKP kali ini, polisi mendapatkan informasi dari warga. Pada 2016 lalu, kakak korban juga tewas dengan kondisi luka di tubuhnya. Saat itu, kakak korban berusia 4 tahun. Ini salah satu juga informasi dari masyarakat. Tahun 2016, ini informasi dari masyarakat. Tahun 2016, si kakaknya ini yang laki ini juga meninggal dunia dengan keadaan lebam-lebam juga ada dalam tubuhnya. Tahun 2016. Namun hal tersebut tidak dilaporkan oleh warga, tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Jadi berbekal itulah kami
semakin yakin bahwa ini meninggal tidak wajar. Di rumah ini, mendiang Reva tinggal berdua dengan sang ibu setelah ayahnya meninggal dunia karena kecelakaan beberapa tahun lalu. Untuk kebutuhan makan, mereka berdua hanya mengandalkan kiriman uang dari ayah ibu Iva Rustiana yang merantau ke luar negeri. Kematian Riva menyisakan duka tersendiri bagi tetangga dan warga Desa Jamintoro, Sumber Baru, Jember. Salah satunya adalah Sie, perempuan parubaya yang tinggal di sebelah rumah korban dan selama ini ditugasi oleh pelaku mengantarkan Riva ke sekolah setiap hari. Sie mengaku sering kali melihat tubuh korban dalam kondisi lebam-lebam, diduga akibat dipukul pelaku. Sie juga sering mendengar korban menangis dan meminta ampun saat dipukuli oleh pelaku. Kalau nangis, enggak bu, gitu. Seperti apa? Dipukul? Ya dipukul lah, mungkin dipukul, enggak bu. Sesuai hasil otopsi, korban tewas karena luka dalam atau pendarahan di kepala. Luka tersebut diduga diakibatkan oleh seringnya korban mendapat penganiayaan pada waktu-waktu sebelumnya. Masa kesakitan, di mana anak ini juga selanjutnya sering muntah karena ketakutan. Si tersangka ibunya ini dia melakukan upaya-upaya untuk menyelamatkan anak, tetapi sudah ada luka dalam ya, luka dalam. Selanjutnya dengan luka dalam itu sempat ke pijat untuk disembuhkan, terus ke rumah sakit untuk melakukan upaya-upaya penyembuhan. Tetapi karena sudah kronis, maka upaya-upaya itu sudah tidaklah maksimal. Iva Rustiana selama ini dikenal warga sebagai sosok yang temperamen dan kejam terhadap anaknya. Akhir September 2021 lalu, pelaku bahkan sempat diminta membuat surat pernyataan oleh perangkat desa setelah Riva sang anak ditemukan menderita bengkak-bengkak di mulut karena dipaksa memakan nasi panas. Saya Pak Tinggi, kalau bahasa Maduranya Mas ya, saya dikasih nasi panas dengan ibu saya. Ini sampai bengkak-bengkak mulut saya. Jadi terpaksa ibunya saya panggil ke sini. Saya ditanyakan, kenapa kamu kok menganiaya anaknya sendiri? Di atas surat bermaterai tersebut, pelaku sempat mengaku hilaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Namun, tindak kekerasan yang dilakukan pada sang anak ternyata terulang, bahkan kali ini sampai berakibat kematian. Tidak saya sangka bahwa seorang ibu itu masih tega terhadap anak sendiri meskipun saya tidak punya bukti, tapi kenyataannya itu mati karena dianiaya oleh ibu. Sangat kecewa. Kalau bisa itu hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebisa mungkin seberat-beratnya.